Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat ini kita dapat berjumpa dan sekaligus kita telah memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, di mana bulan Rajab merupakan suatu bulan yang mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan mulia ini, pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat pada tanggal 1 Rajab ini selalu berdoa, dan berdoanya adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana, yang artinya bahwa ya Allah, berkailah dalam bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah ke bulan Ramadan. Dalam hal ini dapat kita ketahui bersama bahwa bulan Rajab adalah ibarat orang yang saat itu menanam, adalah kita menanam. Kemudian pada bulan Sya'ban ibaratnya adalah kita bulan untuk merawat atau merabuk atau memupuk. Kemudian pada bulan Ramadan adalah bulan kita untuk menuai atau panen. Sehingga dengan demikian kita mulai saat ini, yaitu pada bulan Rajab ini, sudah bersiap-siap untuk menghadapi bulan berikutnya, yaitu termasuk bulan Ramadan. Sehingga ada hadis yang menyatakan barang siapa yang merasa gembira dalam menghadapi bulan Ramadan, maka orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka. Kurang lebih artinya, man fariha bi dukhuli Ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Nah, untuk persiapan pada bulan Rajab ini, mari kita mulai saja, yaitu satu, termasuk puasa dalam bulan Ramadan, apalagi termasuk doa-doa yang tentunya dikabulkan oleh Allah, yang artinya tidak akan ditolak oleh Allah, termasuk adalah pada saat malam 1 bulan Rajab. Kemudian ada di bulan Nisfu Syaban, dan termasuk lagi adalah bulan Ramadan. Maka pada bulan Rajab ini, mari kita songsong, mari kita giat untuk beribadah dalam rangka untuk menghadapi bulan Ramadan, yaitu Syahrul Ummati, yaitu bulan untuk umat ini pun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya, setelah kita melihat bulan Rajab dengan membaca doa sebagaimana tadi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana, pada malam-malamnya kita selalu membaca, yaitu doa yang dinamakan Sayyidul Istighfar, yang berbunyi Sayyidul Istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Barang siapa yang mau membaca Sayyidul Istighfar pada malam harinya, apabila dia meninggal pada malam itu juga, maka orang tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah. Begitu juga pada pagi hari, apabila ada orang yang membaca
Sayyidul Istighfar tadi, apabila siangnya harinya adalah meninggal, maka orang tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah. Ini adalah karena fadilah dari bulan Rajab, atau bulan Rajab disebut Rajab Syahrullah atau bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bulan Rajab ini, bagi orang yang puasa 3 hari, yaitu kalau pada saat tahun 1442 ini, yaitu pada hari Sabtu, hari Ahad, kemudian hari Senin, maka orang tersebut diberi pahala oleh Allah yang pahalanya adalah sama dengan pahala 2 tahun. Ini bagi yang mereka puasa pada hari-hari tersebut. Inilah merupakan suatu fadilah daripada bulan Rajab. Di samping bulan itu, bulan Rajab tersebut, kita lanjutkan, yaitu pada saat Nabi Adam diturunkan dari surga, Nabi Adam itu langsung adalah dia tawaf di Ka'bah 7 kali putaran, sehingga dengan demikian Ka'bah itu adalah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah. Artinya adalah Ka'bah merupakan suatu bangunan yang pertama kali dibangun oleh Allah di muka bumi ini. Sehingga dengan demikian setelah Nabi Adam turun dari surga ke bumi, itu Nabi Adam disuruh oleh Allah untuk tawaf 7 kali putaran. Sebagaimana kita mengetahui, yaitu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, kita berputar tawaf mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad kembali, dihitung 1 putaran, kemudian mulai Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi, dihitung 2 putaran, dan seterusnya sampai 7 kali putaran. Di samping 7 kali putaran tersebut, Nabiullah Adam itu berdoa dengan Allahumma innaka ta'lamu sarirati wa alaniyati faqbil ma'dirati wa ta'lamu ma fi nafsi wa ma inti faghfirli dunubi wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yakinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma kataballahu alayya waridho bima qadaita alayya ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah pengambilan dari kitab, yaitu rujukan dari Tarikh Al-Makkah yang dikarang oleh Abu Walid Al-Zarqani. Ini merupakan suatu doa Nabi Adam ketika turun dari surga menuju ke bumi yang disiapkan sekarang ini. Nah, bumi ini memang disiapkan oleh Allah, yang kemudian bumi ini adalah dihuni oleh manusia, sehingga manusia ini memang berdomisili di bumi, tidak di langit. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah itu menyampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Ini kalau ayat ini kita runtutkan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat demokratis. Yang berbunyi ini ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfiqud dima. Kalau kita awali dengan ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum menurunkan Nabiullah Adam, dia sudah dawuh bahwa aku akan membuat khalifah, yaitu pemimpin di bumi. Itu pun juga Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian para malaikat itu nanti kok anda ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima.
Ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan membuat khalifah yang ada di bumi, dan khalifah itu memang sukanya adalah yasfikud dima, yaitu dalam arti mengalirkan darah atau peperangan lah, peperangan. Tasfa'u fiha ma yafsiduha wa yasfikud dima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan dawuh itu menunjukkan bahwa Allah adalah sangat demokratis. Baru akan membuat khalifah saja Allah sudah dawuh, sudah firman dengan para malaikat, aku apa yang gawe khalifah di bumi. Kemudian jawab daripada malaikat, Gusti jenengan kok badhe ndamel khalifah teng bumi napa? Khalifah niku kan senengane perang, senengane milekno darah. Mbok kula mawon sing dadekno khalifah teng bumi. Itu diantaranya ayat itu fiqh. Adaj'alu may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak. Mbok ya kula sing dadekno khalifah teng bumi. Mengapa kok kula malaikat niku tentune? Karena malaikat adalah nusabbihu wa nuqaddisu lak. Orang yang terlalu membaca, orang sering membaca tasbih dan memuji kepada Allah. Mbok ya kula mawon. Ini sejarah daripada turunnya Nabi Adam, atau sejarah daripada Allah Subhanahu wa taala membuat Adam atau manusia atau khalifah di dalam bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dawuh, yang dawuhnya ini kemudian dikasih beberapa pertanyaan. Yang intinya pertanyaan-pertanyaan itu yang bisa menjawab adalah Nabi Adam. Akhirnya yang dibuat atau akan yang diturunkan oleh Allah adalah Nabi Adam ke bumi ini, sehingga mulai Nabiullah Adam sampai sekarang itulah berkembang beberapa manusia sampai sekarang ini dan sampai hari kiamat. Di dalam syariat-syariat Nabi Adam mungkin tidak sama dengan syariat-syariat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad adalah syariatnya lebih simpel. Apalagi syariat itu menunjukkan maqasidut tasyri' yang jumlahnya ada 5. Satu adalah hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzun nasl, ya. Kemudian ada lagi yaitu hifdzu apalagi satu mulai ya, hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzun nafas, ya. Itu ada 5. Bahwa syariat maqasidut tasyri' itu ada 5. Di antaranya adalah menjaga daripada keturunan, menjaga keyakinan, menjaga jiwa. Sehingga jiwa yang ada di dalam diri manusia, setiap manusia itu betul-betul harus dijaga. Hal ini sesuai dengan perjalanan daripada hukum syara yang baru kita ketuai bersama, bahwa untuk di Mekah saja ya, di Mekah saja itu ketika kita tawaf dulunya harus sesuai dengan lampu hijau mulai start, tapi sekarang lampu hijau sudah tidak ada, atau garis coklat ini sudah tidak ada. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai di situ desek-desekan atau berjubel kemudian menimbulkan kematian atau menimbulkan madharat kepada orang-orang yang mau tawaf. Akhirnya hukum ini akhirnya sudahlah, tidak usah mulai dari garis coklat, tapi cukup mulai isyarah dari Hajar Aswad. Kemudian kita berputar sampai Hajar Aswad lagi. Kalau dulu ada garisnya coklat. Begitu juga ketika pada balang jumrah Aqobah. Balang jumrah Aqobah itu pada saat dulu itu hanya setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Pada tahun 2004 itu banyak kejadian setelah melempar jumrah Aqobah, kemudian kembali, kemudian bertemu dengan orang yang akan balang jumrah. Jadi orang yang sudah ini keluar, kemudian orang yang mau balang jumrah itu masuk, akhirnya tatapan. Setelah tatapan banyak korban jiwa, banyak yang meninggal. Dengan demikian pada tahun 2005, mulai tahun itu sekitar tahun 2005-2006, akhirnya tempat balang jumrah
Aqabah ini dilebarkan seperti telur apa namanya, seperti apa namanya, lingkaran telur lah, sehingga orang itu bisa melempar jumrah mulai dari sini, kemudian langsung kemudian masuk ke tempat keluar. Tidak, antara keluar dan masuk itu tidak sama. Jadi masuk, balang dari sini, kemudian bergeser, terus kemudian aja jalan keluar. Kalau kita hitung sebagaimana peristiwa itu, bahwa peristiwa pembongkaran Jamarot atau Jumrah Aqabah sebenarnya adalah tidak sesuai pada zaman Nabi. Zaman Nabi itu hanya setengah lingkaran dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena maqasidut tasri itu adalah untuk tujuan daripada tasri atau tujuan daripada hukum adalah lihifdin nafas, untuk menjaga jiwa. Jangan sampai jiwa ini menjadi korban karena ibadah. Ini fakih ya, memang begitu, terus berkembang. Begitu juga kaitannya dengan Rajab, termasuk bulan Rajab adalah bulan yang istimewa juga, di mana Nabi Muhammad SAW itu di Isra dan Mi'rajkan. Itu pun juga di dalam bulan Rajab. Di dalam Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad yang notabene adalah menerima wahyu untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang sebetulnya sholat itu ketika diperintah aja 50 kali, khamsan ba'da khamsina farad, di dalam Aqidatul Awam itu begitu. Namun karena Nabi Muhammad tahu bahwa kondisi umatnya adalah terlalu lemah, mungkin terlalu sibuk, akhirnya minta keringanan terus sampai 50 itu tinggal 5 waktu yang sekarang kita lakukan, zuhur, asar, maghrib, dan isya dan subuh. Ini tinggal 5, padahal sebetulnya adalah 50. Itu peristiwa adalah pada saat bulan Rajab. Isra itu kalau kita di dalam Quran itu kan subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan pada saat malam hari Nabi Muhammad dari Mekah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini jelas kita sebagai seorang muslim harus iman. Mengapa harus iman peristiwa Isra? Sebab Isra adalah tercantum di dalam Al-Quranul Karim juz 15. Harus memang betul-betul menerima. Sebab banyak orang saat itu, banyak orang yang murtad, banyak orang yang kembali kepada agama yang dulu dipeluknya, yaitu non-muslim, karena gara-gara Isra mosok Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Palestina cuma sekian menit, sekian detik lah, itu secara akal tidak bisa masuk akal. Maka banyak orang yang akhirnya tidak iman, padahal ini adalah sudah masuk di dalam surat Al-Isra atau juz 15. Mau tidak mau kita harus yaitu iman pada peristiwa Isra. Kemudian kalau Mi'raj pun juga dalam waktu Rajab. Itu ada orang yang mengatakan harus iman, ada yang mengatakan monggo dipersilahkan, ada yang semacam itu. Yaitu memang karena Mi'rajnya adalah tidak tercantum di dalam Al-Quran, sehingga ada beberapa ulama yang mengatakan boleh tidak. Di samping itu, beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada yang mengatakan yaitu dengan ruh dan jasad, yaitu summa usriya bi ruhi wa jasadihi yaqadutam. Itu kan di dalam berjanji kita tahu bahwa ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dalam keadaan dengan jasad, dengan ruh, dan juga dalam kondisi melek atau berjaga. Ya, sehingga dengan demikian Nabi Muhammad tahu persis peristiwa-peristiwa yang ada atau peristiwa-peristiwa yang dilalui ketika
dalam peristiwa Isra dan sekaligus dalam peristiwa Mi'raj. Itu semuanya adalah berada di bulan Rajab. Maka kita seyogyanya di dalam bulan Rajab ini satu atau mengamalkan beberapa doa, mengamalkan beberapa aurat-aurat, termasuk memperbanyak istighfar yang banyak. Dengan demikian nanti apalagi besok pada akhir Jumat yang terakhir dari bulan Rajab itu biasanya adalah kita membaca yaitu yang bernama Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Di sini barang siapa yang membaca pada Jumat terakhir dalam bulan Rajab maka bacaan ini sebanyak 35 kali, maka orang tersebut tidak akan terputus dari rizkinya pada saat tahun itu. Jadi pada bulan Rajab yang terakhir di dalam hari Jumat pada saat khotib itu adalah mau duduk atau duduk, kemudian khotbah yang kedua membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sampai 35 kali dengan tujuan mengalap barokah daripada bacaan itu. Semoga dalam waktu 1 tahun itu rizkinya atau rizki kita selalu dicukupi Allah dan juga tidak terputus. Ini memang perlu ini saat-saat, dan itulah yang termasuk paling mudah. Kalau lainnya harus sholat malam, kemudian harus membaca doa ini. Yang penting satu adalah kita selalu berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadhana, itu terus. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 biasanya adalah membaca Subhanallahil Hayyul Qayyum. Kemudian tanggal 11 sampai 20 itu membaca Subhanallahil Ahadis Somad. Yang terakhir tanggal 21 Rajab sehingga tanggal 30 Rajab itu membaca Subhanallahir Rauf sampai selesai. Kemudian pada malam ke-27 kita sembahyang 2 rakaat. Setiap rakaat selepas surat Fatihah kita membaca surat Ikhlas 20 kali. Selepas salam kita kemudian membaca sholawat 10 kali, yaitu Allahumma inni as'aluka bi musyahadati asroli muhibbin wa bil khalwatil ladhi khassanta biha sayyidal mursalin khina asraita bihi lailatas sabi wal ishrin antarhama qalbil hazina tuhibba da'wati ya akramal akramin. Ini pada malam 27 Rajab pas saat kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sedikit atau sekelumit daripada fadilah bulan Rajab ini, semoga kita semuanya dapat mengamalkan sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ditingkatkan iman kita, diberi rezeki yang halal barokah dan mudah, dzurriyyah yang thayyibah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, amin Allahumma amin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.